Silakan Pak. Ya, nama saya Ilyas, alamat Jalan Kompleks BTNP Tobo, Blok C5 nomor 7. Waktu kejadian itu saya berada di rumah. Ketika gempa sudah terjadi, saya terjebak dalam rumah. Kemudian pintu terbuka, saya lari ke perempatan. Saya melihat langsung bahwa pohon kelapa yang ada di sebelah timur itu jalan menuju ke sebelah barat. Itu yang menjadi saya kaget bahwa apa yang terjadi sebenarnya yang terjadi. Saya menganggap bahwa itu adalah kiamat kecil. Itu yang menjadi saksi saya sebagai saksi melihat langsung bahwa kelapa yang berjalan dari arah timur menuju arah barat. Pada saat itu Pak, pada waktu kejadian Bapak sendiri atau dengan keluarga, boleh cerita? Ya, jadi pada saat itu sama-sama dengan keluarga semua, kebetulan berkumpul semua di rumah. Kejadian itu kita sama-sama lari ke perempatan yang ada di depan, di sebelah rumah, melihat arah ke timur. Dengan melihat itu kelapa berjalan dengan lumpur yang kemudian berabu yang dari atas itu. Nah, setelah itu Pak, apa Bapak lakukan, terus bagaimana Bapak lihat tetangga-tetangga ini? Ya, tetangga kita di sebelah itu semua lari tanpa disadari semua, tanpa ada yang tidak pakai handuk, ada yang pakai handuk, ada yang pakai celana saja. Nah, itu masing-masing menyelamatkan diri. Nah, Bapak menyelamatkan diri bersama keluarga di mana? Ketika kami lari ke perempatan itu, setelah itu kami turun ke bawah, lari ke Pematang, menuju ke arah jalan ke Raja Limbah. Pada waktu itu kami sebenarnya harus menuju ke arah ke atas lagi, tapi yang dari arah atas Wiromaru berteriak bahwa jangan ke atas. Tanah yang di atas itu terbelah semua, mengeluarkan air. Pada saat terjadi Pak, jadi Bapak dengan keluarga tinggalkan begitu saja rumah dengan segala isinya? Ya, jadi setelah gempa itu kami di Jalan Keraja Lembang jam 9 malam saya sampaikan ke anak saya bahwa coba cek dulu rumah, karena rumah dalam keadaan terbuka semua. Cek jam 9 itu. Setelah dicek jam 9 itu, anak saya tidak bisa lagi masuk dalam rumah karena lumpur sudah berada di depan rumah. Oke, terima kasih Pak. Tunggu Bapak. Kalau Bapak di mana? Blok 6 nomor 5. Tidak, waktu kejadian posisi HM Soeharto saja, HM Soeharto supaya tidak salah. Oh iya, saya di HM Soeharto. Selesai. Tunggu. Ini belum saya ambil gambar. Yo. Jadi posisi waktu itu di HM Soeharto. Ya, saya di HM Soeharto, kemudian mampir di rumah teman di Iya. dalam. Jadi kalau bisa disebutkan di HM Soeharto titiknya di mana? Kan HM Soeharto itu dari bawah sampai Panjang. Iya. Jadi di mana, sedang apa, terus apa yang dilihat, apa yang diperbuat. Ya. Oke. Ya. Siap. Siap. Kamera action, silakan. Nama Heri Pangalila, domisili BTNP Tobo, Blok 6 nomor 5. Saat terjadinya gempa, saya berada di rumah teman. Jadi kami berempat. Kami berempat pada waktu itu, sementara ngobrol di samping rumah, tiba-tiba gempa terjadi. Jadi begitu gempa terjadi, kami berempat itu jatuh semua. Lokasinya di mana Pak? Bapak waktu dengan teman itu Dari HM Soeharto masuk ke dalam lorong pas di depan rumahnya Pak Saleh. Oh. Nah, sesudah gempa yang pertama itu kami jatuh. Terus saya ingat istri saya di rumah, jadi saya langsung keluar. Sampai di depan motor kami itu sudah rubuh semua, sudah pada jatuh. Saya ambil motor, saya keluar.
Sesudah itu kira-kira jalan 10 meter, tiba-tiba saya lihat ini jalan lurus dan jalan rata, tiba-tiba saya lihat sudah naik diangkat seperti papan begini. Kemudian saya tidak panik. Waktu itu saya tidak mau turun di atas motor, Pak. Saya tidak mau lari di jalan, di mata jalan ini karena apa? Tanah kiri kanan itu semua bergerak seperti ular itu. Gitu. Jadi tiba-tiba jalanan yang naik tinggi begini, tiba-tiba dia datang sudah seperti ombak dia. Seperti ombak, jadi dia begitu ini patah, satu lompat saya. Yang kedua lagi, lompat lagi saya. Yang ketiga sedikit ada jeda. Terus disitulah teman-teman di sekitar situ sudah pada bingung. Mau di mana? Kebetulan saya temukan ada, kalau menurut cerita orang tua, ada pohon yang kecil begini. Begitu saya pegang dia kuat. Katanya tanah di situ bagus. Jadi ini ibu yang punya rumah yang saya barusan dari rumah itu tadi, pas di samping saya. Jadi kami kira-kira mau 20 orang barangkali. Begitu itu ibu dia sentuh saya, dia tanya di mana? Saya bilang di sini saja. Tiba-tiba seketika memang terbelah tanah, lantas mereka semua itu pada jatuh. Jatuh terus tertutup, bersih, tidak ada kelihatan mereka. Tinggal saya sendiri waktu itu. Terus ada orang di belakang teriak, "Om, lompat!" Saya tengok dia ke belakang. Begitu saya tengok ke depan, saya tidak spontanitas lompat. Kalau saya spontanitas lompat, saya mati juga karena terbelah besar di depan saya. Saya tunggu dia, begitu dia tertutup, baru saya lompat. Selamat saya di jalan sebelah sana. Gitu. Setelah di situ kami sudah beberapa orang ketemu di situ. Pokoknya rumah di situ itu tidak ada lagi biar satu yang ada. Semua sudah pada hancur. Ada mobil yang sudah di atas pohon. Ada motor yang, pokoknya kejadian pada waktu itu kami sudah kira-kira sekitar jam 6 lah itu. Itu lumpur dari atas sudah mulai jalan dengan air atau belum, Pak? Oh, baru belum. gempa. Baru gempa itu. Baru gempa. Iya. Oh, iya. Jadi sekitar kami bincang-bincang di situ, saya bilang begini, Pak, kalau kita diam di sini, kalau memang benar karena di sana sini orang sudah teriak air. Jadi perkiraan kami, kalau memang benar dia tsunami, dari pantai sampai ke sini saya punya, artinya yang saya tahu ketinggiannya itu kurang lebih 30 meter. Jadi kalaupun memang tsunami, saya punya pendapat dan kami sharing di situ, saya bilang nggak mungkin dia mau sampai ke sini. Gitu. Cuman saya bilang kalau memang benar karena kebanyakan dari sebelah selatan yang teriak air. Kami pikir tanggul di Gumbasa yang jebol, Lindu, jadi bisa saja kami hanyut juga kalau yang dari Lindu gitu. Setelah itu sudah habis, rumah sudah pada roboh, akhirnya ambil kesimpulan kita harus jalan untuk mengamankan diri karena kalau memang benar air kami hilang. Begitu kami jalan, pas saya di belakang. Begitu saya mau melangkah karena ada sedikit seperti deker begitu. Begitu saya pijak di situ, terus ada orang yang berteriak di bawah. Saya panggil Pak Suhupi, "Pak, ada orang di bawah sini." Tanggapannya Pak Suhupi, "Apa yang kita mau buat? Sementara beliau kita tidak bisa lihat. Kan rumah itu sudah tertutup dengan lumpur." Gitu. Akhirnya kami tinggalkan. Begitu sampai di agak ketinggian sedikit, kami temukan di situ ada salah satu hewan, sapi, diikat. Di situ kami sepakat diam di situ. Ketemulah dengan rombongan ibu-ibu, terus kami artinya saling bertanya mau kemana. Sudah mau cari jalan keluar. Tapi karena tidak ada lagi jalan keluar, sudah mulai tambah gelap. Akhirnya kami sepakat tinggal di situ. Nanti besok pagi baru jalan. Saya tetapkan kalau memang sepakat di situ, hitung berapa orang kita. Jadi waktu itu kami bermalam di situ
22 orang, 6 orang anak-anak, sisanya itu orang dewasa. Sudah ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Pokoknya kami malam itu tidur di tanah yang sudah retak-retak. Dan waktu itu mungkin setiap 5 menit dia goyang, kami tidur situ, pindah lagi. Tidak lama dia goyang lagi, kami pindah lagi gitu. Pokoknya sampai pagi. Nah, jadi pagi itu kami sepakat jalan kurang lebih jam 6 pagi. Kami jalan mengarah selatan untuk mau menuju ke jalan ke Raja Lembah. Dari kira-kira perhitungan saya itu dari lokasi itu sampai ke Raja Lembah itu 1 kilo. Kami jalan jam 6 pagi, nanti tembus di sana di Raja Lembah itu setengah 3 sore. Waktu itu, kejadian waktu itu 28 September tahun 2018. Bagaimana Pak? Keluarga semua selamat atau antara keluarga ada korban? Puji Tuhan, keluarga semua selamat. Tetapi kejadian malam itu memang saya satu malam tidak bisa keluar di likuifaksi itu nggak bisa keluar. Jadi saya dengan keluarga. Ya terpisah. Nanti bertemu dengan keluarga saya besok sorenya. Setelah selamat, sorenya saya ketemu keluarga. Oke, makasih. Terima kasih. Sebentar, saya mau minum dulu. Ya. Jadi pada saat likuifaksi terjadinya itu kami menyelamatkan diri setelah ketemu dengan hewan itu, hewan sapi. Jadi kami diam di situ. Kemudian kami diam di situ sekitar setengah 9 atau jam 9 malam. Sekitar jam 11 malam begitu saya lihat ke bawah, yang tempat kami pertama tadi itu sudah habis, sudah seperti empang itu. Jadi kalau kami diam di situ jelas hilang juga. Berarti posisinya Bapak berada di situ likuifaksi terjadi. Di ketinggian, posisinya di ketinggian. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Terus. Yang saya rasakan saat itu, saya bukan berpikir apalagi yang di otak saya bahwa dunia ini sudah kiamat. Bukan cuma di Petobo. Saya pikir ini dunia ini sudah kiamat karena tidak ada lagi apa-apa yang bayangkan begitu banyaknya rumah di situ, tidak ada biar satu yang berdiri Pak. Semua habis. Semua sudah pada Masuk. Oke. Jadi nggak ada yang jual roti lewat. Nggak ada. Lewat nggak ada Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Saya Tanwir, tinggal di BTM Petobo Permai, Blok B1 nomor 8. Pada saat kejadian gempa mulai dari jam 3 sore itu kami sudah rasakan, saya sendiri sudah rasakan. Pesan saya kepada saya punya anak, jangan kemana-mana, namun mereka tetap memaksakan untuk beraktivitas. Kemudian saya sendiri bertahan di dalam rumah. Pada saat kejadian gempa keras itu sudah hampir masuk maghrib, saya dengar azan di masjid, saya langsung ambil air sembahyang di belakang rumah. Sementara saya ambil air sembahyang, sudah muncul gempa keras. Semua rumah di belakang itu saya lihat itu seperti kelapa ditiup angin yang sudah terputar-putar semua. Alhamdulillah saya bertahan di situ sampai gempa keras itu selesai. Hanya yang saya dengar, karena saya di belakang rumah saya, di dalam rumah itu semua lemari itu tabanting, kemudian lemari piring itu berhamburan di dalam rumah. Pada saat reda sedikit gempa, saya keluar ke depan, saya punya anak, ada 2 orang di depan. Terus anak saya sampaikan, Pak, motor jatuh, angkat motor, kita langsung ke belakang. Saya langsung perintahkan saya punya anak seperti itu, 2 motor jatuh, tinggal kita orang 3
di rumah. Begitu kita ambil motor, kasih hidup, naik motor, teringat lagi dengan anak dan cucu saya berada di kampung Petobo, tepatnya di Jalan Manggala atau di Jalan di Jalan Poros ke Tanggul. Di samping kanan saya ingat saya punya anak dan cucu. Pas saya naik motor, tiba-tiba ketemu di perempatan Gandu di kompleks BTN itu sudah dengan anaknya. Saya langsung sambar, langsung minta saya bonceng, saya bawa ke bagian selatan BTN, yaitu berdiri di tanah kosong. Selang beberapa menit kemudian, hampir 1 menit mungkin, itu sudah kelihatan pertama yang saya lihat itu adalah rumahnya Pak Sakaruni itu. Kenapa rumah itu tiba-tiba longsor? Begitu longsor, abu muncul. Sudah berabu. Setelah itu ada tower yang tinggi mulai berjalan. Saya lari ke barat sedikit. Masjid lagi berjalan. Kemana ini kubahnya? Ternyata kubah jalan pelan-pelan ke bagian barat. Jauh dari posisinya itu, dia hampir ditutup di bagian bagian Itu tidak diambil Bapak. BTN kehutanan. Di situ saya lihat sudah mulai tak bantu di situ. Setelah itu belum lama kejadian seperti itu, muncul lagi yang dari timur menyampaikan, ada air dari sana, itu airnya hangat-hangat. Ternyata lumpur juga berada dari timur. Setelah kita bertengok di bagian timur, mulai kelapa itu berjalan. Ada berjalan ke selatan, ada berjalan ke utara. Itu yang dengan berjalannya kelapa itu, maka bunyi itu kayak bunyinya kiamat, seperti kiamat. Sudah tidak ada. Sampai saya tutup kepala, tutup telinga, saya polos, saya punya anak dengan cucu di selatan itu, di tanah kosong. Kita berdiri di situ hampir setengah jam, mulai reda sedikit gempa. Bunyi-bunyi itu seperti rumah tabrakan, barang-barang berhamburan tabrakan, karena mulai berjalan itu tadi akibat berjalannya ada rumah yang berjalan kita lihat. Kemudian itu tadi yang paling nampak itu, yang saya lihat itu adalah rumahnya Pak Sakarudin, tower itu berjalan, kemudian menara masjid itu yang paling saya saksikan. Kemudian setelah itu bunyi-bunyi kayak rumah tabrakan seperti kuala kuala banjir dengan batu, bunyi-bunyi kayak kiamat sudah. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, setelah itu saya juga melihat dengan saya punya anak-anak, bertanya mana mamanya. Mama tadi papa antar ke Merpati. Wah, ini sudah khawatir saya ini. Jangan-jangan ini sudah pulang ke Petobo lewat di Soeharto, ditutup lumpur di Soeharto. Nah, itu yang saya khawatir di situ. Menjelang 1 jam kemudian, anak-anak bertanya, mama, tiba-tiba bunyi di bagian barat. Oh, ada. Alhamdulillah keluarga semua selamat pada saat itu. Kami sempat mengungsi 1 malam berada di bagian selatan BTN untuk menenangkan, tapi tetap takut kembali ke rumah. Alhamdulillah tidak apa-apa. Kemudian kami selama 1 malam artinya mengasingkan diri, mengungsi sendiri di selatan BTN itu, sempat duduk lagi dengan orang-orang yang sudah menyelamatkan diri di atas batu, ditumpuk di depan rumahnya Edi itu. Kemudian hampir jam 8 kami dapat berita dan melihat orang-orang keluar itu sudah mandi lumpur seperti kerbau keluar dari kubangan. Kita juga kaget, kenapa ini sudah mandi lumpur? Sudah habis Petobo. Itu semua orang lewat sudah habis Petobo. Kemudian juga sementara itu Pak Wartabone juga saya lihat sudah tidak pakai sepatu, cari anaknya. Ini berarti sudah habis betul Petobo.
Itu semua orang seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah 1 jam kemudian sudah mamanya anak sudah berkumpul sama-sama. Terus habis itu ada lagi yang dari bagian timur sini menyelamatkan diri, terus ternyata anaknya tidak selamat, dia bawa duduk sama-sama mengungsi dengan kita itu sampai saya sempat ambil air minum di rumah walaupun dalam keadaan ketakutan, hanya pakai sarung, belum pakai baju, saya hanya pakai sarung pada saat itu, tidak pakai baju. Setelah itu anak tadi itu orang tuanya bawa, sempat dikasih minum, ternyata anak itu hanya 1 kali minum, 15 menit kemudian mereka tengok lagi, ternyata sudah tidak ada nyawanya, sudah meninggal itu anak itu akibat digulung lumpur dari daerah Kinta. Itu anak, teman saya tidak tahu siapa orang tuanya itu. Setelah itu kami tidak saling menghiraukan seperti itu karena masing-masing menyelamatkan diri dan merasa ketakutan. Karena memang pada saat kejadian itu memang bunyi-bunyi seperti kiamat. Seperti kiamat sudah tidak ada lagi kita selamat ini. Cuma alhamdulillah kita yang berada di selatan ini mungkin ini barangkali yang selamat. Tapi orang yang di kampung itu yang sudah kita lihat tadi rumah berjalan, kelapa berjalan, tower berjalan, itu kemungkinan besar itu habis semua orang-orang di situ. Itu yang terngiang di pikiran kita. Kemudian jam-jam 10 malam masih sudah memberanikan diri karena sudah reda bunyi-bunyi, tinggal teriakan orang minta tolong, 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 itu yang ramai sekali suaranya. Jam-jam 10 malam itu banyak sekali orang, tapi masih ada juga orang keluar dengan lumpur. Lewat di depan kita keluar dengan lumpur. Itu yang yang kami saksikan betul. Cuma pada saat itu memang kami tidak ada teringat bahwa kita ini mau foto-foto yang begitu, tidak sempat. Karena memang semua merasa ketakutan. Yang kita jaga. Iya toh. Itu yang saya jaga pada saat itu. Iya toh. Jadi kami memang betul. Nama saya Siti Aifatul Munawara. Tempat tinggal saya di BTN PTU Permai, Blok D4 nomor 1. Pada saat kejadian itu pertama saat gempa kecil, saya berada di sekolah karena sudah seminggu mengikuti latihan sore. Terus pas jam 6 sore itu sudah janjian dengan teman untuk pulang. Sekolah di mana? Sekolahnya di SMP Negeri 1 Sigi. Pada saat di jalan pulang, di jalan Kayu Muruk, didapat gempa besar. Terus di situ saat gempa, saya dengan teman jatuh dari motor. Nah, tidak bisa buat apa-apa karena sudah ditindis oleh motor. Terus kita hanya bisa minta bantuan. Di dekat kita jatuh itu kan ada toko bangunan. Nah, ada pegawai toko bangunan yang membantu kita untuk kasih berdiri motor. Terus di situ kita bisa berdiri. Pada saat kita berdiri kita menengok ke belakang kan. Pas kita menengok itu kita sudah melihat bahwa rumah-rumah itu sudah kayak ditelan oleh tanah. Kita juga sudah melihat langit itu gelap warna abu-abu. Jadi teman saya kan sudah berteriak air air. Nah, saya sudah mencoba tenang. Saya bilang tidak mungkin air ada dari atas. Kalau memang ada, airnya keluar dari mana? Nah, di situ kan sudah berpikiran sepositif mungkin. Terus saya mengajak teman saya untuk lewat di jalan yang memang masih setapak begitu. Saya bilang tinggalkan di sini motor, kita lari. Belum setengah jalan kita lari, kita ditabrak oleh pemotor dari belakang sehingga kita berdua terpisah. Nah, pada saat terpisah saya sempat berhenti untuk meneriaki dia kan. Untuk meneriaki teman saya kan. Ternyata tidak ada respon dari dia. Jadi saya lanjut dengan menenangkan hati dan pikiran saya, semoga teman saya masih selamat. Semoga teman saya masih selamat dan kami bisa kumpul ulang. Tidak lama dari situ, ternyata saya didapat sama lumpur dari yang tadi kami lihat begitu. Kurang lebih 2 jam
saya mengikuti arus lumpur itu seperti di blender sampai di BTN Perumahan Baru di belakang SDN 2. Saat berhenti di situ saya mencoba untuk keluar karena memang kan syukurnya saya hanya terendam setengah badan. Jadi saya masih bisa menggerakkan badan saya semaksimal mungkin. Saya harus bisa keluar bagaimanapun caranya begitu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa keluar dan di situ kita berkumpul di tanah kosong yang berada di belakang SDN 2. Di situ kita berkumpul kurang lebih ada 30 orang. Nah, saat ingin menyeberangi pagar SDN 2 itu, saya melihat ada bapak-bapak dengan 2 anaknya yang masih kecil sekali sulit melewati pagar SDN 2 itu. Jadi dengan entah itu terpaksa atau tidak, saya harus membantu. Saya harus membantu mereka begitu. Entah nanti saya akan didapat lumpur kedua kalinya atau tidak, yang penting dalam pikiran saya ini bapak dengan anaknya bisa selamat. Alhamdulillahnya juga saya bisa selamat dari lumpur kedua dan tembus di depan SDN 2. Di depan SDN 2 itu lagi kita terjebak. Kanan, belakang, depan itu lumpur sudah datang kan. Terus saya dalam hati sudah berpikiran, aduh orang tua saya di rumah bagaimana. Nah, di sini papa saya baru keluar dari rumah sakit baru 1 minggu. Nah, di situ memang almarhum tidak bisa jalan. Jadi saya berpikiran, aduh orang tua saya bagaimana ya di rumah. Jadi saya memaksakan diri untuk mencoba menerobos lumpur yang ada di depan. Dan ternyata ada satu ibu-ibu, entah itu manusia atau bukan. Dengan besar hati saya harus menolong. Saya harus menolong ibu-ibu itu kan. Saya tolong, alhamdulillahnya ibu-ibu itu bisa terselamatkan. Sampai saya bawa ke Masjid Al-Mutakin. Di situ kan ada tempat penjual galon. Nah, karena bertepatan di situ ada tempat penjual galon, saya kan tenggorokan saya kan sudah kering tuh. Jadi saya minta minum. Belum beberapa menit saya menitip ibu-ibu itu. Pada saat saya akan menengok pada sama ibu-ibu itu sudah hilang. Nah, saya bertanya sama orang di samping, tante ada lihat orang yang saya bawa tadi? Terus tante-tante itu bilang, kayaknya ada tidak bawa siapa-siapa dari tadi. Nah, saya bingung dong, saya bilang tidak, tadi saya menyelamatkan ibu itu dari lumpur. Terus dibilang mungkin itu malaikat yang menyelamatkan. Jadi saya berpikiran positif lagi kan. Saya menuju ke rumah. Saat saya menuju ke rumah itu kan masih agak goyang, gempa kecil. Terus sampai di rumah saya melihat rumah saya kosong. Terus saya mau buka pagar kan. Nah, pagarnya keras. Jadi saya berpikiran saya harus balik ke masjid itu. Mungkin saja orang tua saya ada di sana. Nah, kurang lebih 1 jam saya di sana. Ternyata orang tua saya tidak datang. Jadi saya mengikuti tetangga-tetangga yang menuju ke tanah kosong atau tanah lapang yang berada di dekat masjid itu. Pada saat jam 10 malam, entah kenapa, padahal di situ kan banyak yang lewat. Tapi saat orang tua saya yang lewat, mulut saya spontan begitu, memanggil, "Mama, papa, saya di sini." Untungnya HP saya dan teman saya kan ada di saya, terus di kantung celana PDL. Jadi untungnya juga kan di situ HP-nya tidak lowbat, jadi bisa buat senter gitu. Jadi sudah jadi saya senter, saya bilang saya di sini. Ketemulah dengan kedua orang tua saya. Nah, di situ posisinya baju saya, celana saya itu sudah kena lumpur dan sendal saya pun sudah hilang. Entah saya berikan kepada siapa gitu. Sempat berenang ke lumpur nggak? Sempat ya dari tempat SDN tadi iya. ke rumah bagaimana? Jalannya bagus-bagus saja atau bagaimana? Ada lumpur? Pas saya ke rumah pertama kali, jalan depan rumah itu patah, terbelah. Sampai saya berpikiran, oh mungkin orang tua saya sudah mencari tempat yang aman begitu. Pada saat kejadian itu kelas berapa di SMP 1? Kelas 3 SMP. Oh, berarti sekarang sudah lulus ya? Iya. Bagaimana keluarga? Ada korban? Keluarga alhamdulillah semua selamat. Cuman ya memang pada saat kejadian di situ terpencar.
kakak berada di Basuki Rahmat, saya berada di sekolah, dan orang tua ada di rumah. Nah, orang tua mengungsi di mana pada waktu itu ketemu? Pada waktu itu orang tua mengungsi di lahan kosong dekat rumah, tapi di situ cuman datang kayak memberitahu tetangga begitu. Kalau misalnya saya atau kakak saya datang, orang tua saya berada di sini. Jadi kami tidak perlu mencari. Tetapi orang tua saya posisinya itu mencari kami begitu. Hanya sekedar memberitahukan ke tetangga bahwa kalau memang misalnya anak kami datang, tolong sampaikan kepada mereka, tunggu kami di sini. Jadi ketemu dengan orang tua itu jam berapa hari itu? Untuk saya sendiri ketemu sama orang tua itu jam 10 malam. Dan untuk kakak saya sendiri ketemu dengan orang tua itu jam 12 malam. Oke, terima kasih. Satu, lihat ke sini ya, ke kamera. Tenang saja, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Saya Eka Setiabudi Purnama, salah satu warga BTN Petobo yang menjadi korban likuifaksi kemarin. Alamat Kompleks BTN Petobo Permai. Pada saat kejadian itu posisimu ada di mana? Saat kejadian posisi ada di rumah. Di rumah. Iya. Terus apa yang kamu tahu dan apa yang kamu rasakan? Yang saya ketahui, keluarga sama sekali sudah tidak ada di rumah. Masing-masing terpencar. Bencar. Nah, pada saat keluarga sudah menyelamatkan diri, apa kamu masih tetap di rumah? Tidak, masing-masing menyelamatkan diri. Jadi terpisah masing-masing. Tidak ada yang di rumah. Sampai kapan kejadian itu bisa berkumpul dengan keluarga lagi? Alhamdulillah ibu dengan adik ada di rumah sama-sama. Cuma kebetulan yang tidak lengkap di rumah itu ayah dengan adik yang pertama. Posisi pada waktu itu ayah dan adik yang pertama memang di rumah menyelamatkan diri atau di mana? Posisi adik dengan ayah itu ada di luar. Lagi di luar rumah, mau pulang ke rumah. Ada nggak informasi di mana posisi waktu kejadian orang tua? Posisi tepatnya di belakang ruko swalayan Bintaran. Jalan Hayam Suwarto. Iya, Jalan Hayam Suwarto. Dapat informasi bahwa ayah di sana dan bisa ketemu dalam kondisi bagaimana? Jadi kalau ayah itu dapat informasi dari yang punya ruko, Iya. katanya ada lihat kalau ayah saya masuk ke dalam situ. Untuk adik sendiri dapat infonya dari teman kalau sendal yang dipakai berada di ruko itu juga. Dan berita itu sampai 2 hari setelah bencana.